Ya, pertemuan hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya ya, materi baru. 2 pekan sebelumnya kita bahas tentang ANOVA, kemudian pekan kemarin itu selingan tentang outliers, terusnya sebenarnya ada best fit ya, kalau ngerjain ya, best fit itu hubungannya dengan regresi, dan soal terakhir itu ada hubungannya dengan korelasi ya. Mudah-mudahan semuanya mengerjakan, semua yang hadir di sini ya. Oke, bahasan kali ini kita coba belajar tentang analisis korelasi ya. Jadi ini ya, ini sudah berkali-kali kita tampilkan tabel ini. Jadi bentuk hipotesis itu ada macam-macam kan? Ada yang deskriptif, ada komparatif, dan ada korelasi ya. Nah, kemudian waktu di pelajaran statistika semester yang lalu belajar tentang macam-macam data ya. Macam-macam data. Nah, kalau hipotesis itu dilihat dari macam-macam data, maka akan kita dapati yang namanya statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Ya, ini mengulang ya. Statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik itu yang mana? Statistik non-parametrik itu adalah statistik yang menganalisis hipotesis berdasarkan tipe data nominal dan ordinal. Ya, nominal, ordinal. Nah, ini alat-alat analisis hipotesisnya ini. Nominal maupun ordinal. Yang ini ya. Sedangkan kalau statistik parametrik itu alat analisis untuk hipotesis dengan tipe datanya interval rasio. Jadi yang sudah kita pelajari ada t-test, ya, kemudian kemarin ANOVA, itu adalah statistik parametrik. Nah, hari ini kita akan belajar lagi masih statistik parametrik, ya, karena memang difokuskannya ke statistik parametrik. Untuk korelasi itu adalah Pearson product moment. Ya, apa sih korelasi ini, analisis korelasi itu apa ya? Kita belajar yang Pearson ya, yang Spearman-nya tidak. Nah, analisis korelasi itu untuk mengetahui apakah dua variabel itu memiliki hubungan atau tidak. Gitu. Jadi kalau kita mau menganalisis apakah dua variabel itu memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan artinya saling bebas artinya tidak memiliki hubungan, maka itu adalah bentuk analisis korelasi. Gitu ya. Tapi analisis korelasi itu bukan menganalisis hubungan sebab akibat. Gitu ya. Jadi kalau kita mendapatkan hasil uji korelasinya itu ternyata ada hubungan, bukan berarti hubungannya itu berkaitan dengan sebab akibat. Gitu ya. Kan ada hubungan yang menjadi penyebab dan menjadi akibat, dan ada hubungan yang tidak ada kaitannya dengan sebab akibat. Itu contoh-contohnya kita berikutnya. Gitu ya. Gitu. Oke. Sampai di situ bisa dipahami nggak, Jikri? Bisa, Pak. Bisa ya. Kamu bisa bedain nggak tadi statistik parametrik dan statistik non-parametrik? Bisa, Pak. Apa ya bedanya parametrik dan non-parametrik? Untuk yang statistik yang parametrik itu
macam datanya itu interval rasio, sedangkan yang statistik non parametrik itu macam datanya nominal dan ordinal. Hmm. Kalau Vivi, ngerti nggak Vi? Yang barusan dijelasin Vi? Masih agak bingung aja sih Pak tadi yang masalah tentang analisis yang korelasi tidak berarti hubungan sebab akibat itu sih Pak. Tapi analisis korelasi itu apa? Bisa dipahami nggak? Apa sih tujuannya kita menganalisis korelasi? Apa Vi? Nggak terlalu Pak. Eh? Analisis korelasi sendiri apa Vi? Untuk mengetahui dua variabel memiliki hubungan atau tidak Pak. Iya, ada tulisannya di situ ya. Jadi tujuannya Iya. analisis korelasi apa Vi? Tujuannya analisis korelasi apa Vi? Apa ya Pak? Vi. Coba. Jikri, tujuannya analisis korelasi apa, Jik? Eh, supaya kita tahu Pak variabel tersebut apakah ada hubungan atau tidak. Itu sih yang saya tangkap Pak. Iya, emang kan gitu, Vi. Ya, Iya untuk Pak. mengetahui. Nah, kan tujuan itu bisa dibaca dari situ. Untuk apa sih tujuan analisis korelasi? Untuk mengetahui apa, gitu ya. Apakah dua variabel itu memiliki hubungan atau saling bebas? Oke. Nah, nanti contoh-contohnya kita lanjut bawah ya. Untuk uji korelasi sendiri, Pearson itu hanya salah satu ya, salah satu metode untuk analisis. Jadi ada macam-macam metode-metode yang lain. Oke. Tapi metode ini memang metode ini kadang dibedakan berdasarkan variabelnya, walaupun tidak mutlak juga ya, bahwa variabel ini harus pakai ini begitu. Dibedakannya sih begitu, meskipun tidak mutlak juga, gitu ya. Oke. Korelasi Pearson, si Pearson ini nama orang ya, nama orang, dia bikin rumusan gitu. Nah, ini variabelnya, dua variabel yang mau kita cek hubungannya itu sifatnya dia tipe datanya numerik. Tipe data dari dua variabel itu numerik. Ya, ulang. Numerik. Ya. Kan kalau Spearman salah satu variabelnya ordinal. Nah, ini mesti ingat lagi nih. Bedanya numerik, ordinal, ya. Kategorik bisa ke ordinal juga. Gitu ya. Oke. Nah, angka korelasi itu ditunjukkan dengan dari angka min 1 sampai dengan 1. Min 1 sampai 1. Negatif 1 dan positif, misalnya positif 1, itu menunjukkan arahnya. Kalau negatif dan positif itu menunjukkan arahnya. Tapi kuat atau lemahnya suatu hubungan itu ditunjukkan oleh angkanya. Ya. Angkanya itu dari negatif 1 sampai 1. Atau kalau kita bilang angkanya itu dari 0 sampai 1 lah. Angkanya itu 0 sampai 1. Semakin mendekati 0, berarti hubungannya semakin lemah. Semakin mendekati 1, berarti hubungannya semakin kuat. Gitu ya. Kalau semakin mendekati 0, kan kalau hubungan
eh, angka korelasinya berapa? 0. Kalau 0 berarti kan tidak ada hubungan. Ya. Maka semakin mendekati 0, hubungannya itu semakin lemah. Yang paling kuat berapa? Yang paling kuat 1. Itu. Anggap aja 1 itu mewakili 100%. Nah, misalnya gitu ya. 1. Oke. Paling lemah 0. Nggak ada hubungan 0. Kalau kuat sekali 1. Nah, negatif dan positif itu menunjukkan arahnya. Arah hubungannya negatif atau positif. Seperti apa sih hubungan yang negatif? Hubungan yang negatif misalnya curah hujan dengan penjualan es, misalnya gitu. Curah hujan dengan penjualan es. Semakin tinggi curah hujan, maka semakin sedikit penjualan es. Gitu. Itu hubungannya negatif tuh. Hubungan negatif tuh yang variabel yang satu semakin besar, sementara variabel yang lainnya semakin rendah. Gitu ya. Variabel yang satu naik, variabel yang lain turun. Itu negatif. Gitu ya. Nah, kalau yang positif masih penjualan es misalnya temperatur ya. Semakin tinggi temperatur di siang hari misalnya gitu. Semakin panas tuh kayak di Kuwait kan katanya lagi panas sampai 45 derajat. Nah, kalau di sana Jikri jualan es laku gitu ya. Semakin tinggi temperatur lingkungan, semakin banyak penjualan esnya. Ya, itu berarti hubungannya negatif. Jadi yang satu variabel semakin besar, variabel yang lain juga ikut besar. Itu namanya hubungannya positif. Kalau yang satu variabelnya makin besar, sementara variabel yang lainnya jadi mengecil, nah itu artinya hubungannya negatif. Apakah nilai tukar rupiah memiliki hubungan sebab akibat dengan tingkat inflasi? Menurut Vivi ada nggak hubungannya? Ada sebab akibat nggak antara nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi? Ada harusnya. Ada. Ada. Seperti apa sih? Sebab akibatnya gimana, Vi? Kalau inflasi tinggi, bisa jadi nilai tukar rupiah rendah. Oh, nilai tukar rupiah rendah itu maksudnya gimana? Satu dolar sekarang kan $1 14.150. Kalau nilai tukar rupiah rendah tuh artinya jadi berapa? $1 jadi berapa? Sehingga menyebabkan tingkat inflasi tinggi. Gimana ya? Saya kan jadi bingung sih, Pak. Oh, bingung. Coba. Siapa di sini? Sri Roheni. Ya, Pak. Kalau menurut kamu, nilai tukar rupiah dengan tingkat inflasi ada hubungan sebab akibat nggak? Tadinya saya mau jawab kayak yang sebelumnya itu, Pak, tapi Apa tuh yang bingung sebelumnya? juga. Yang sebelumnya tuh ada. Iya, jadi Seperti ya apa sih ada. hubungannya kalau menurut kamu? Sepengetahuan kamu, hubungan sebab akibat antara nilai tukar rupiah dengan tingkat inflasi seperti apa? Menurut saya sih ya, Pak, kalau nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi lemah, maka suatu negara itu, negara Indonesia itu tingkat inflasinya jadi semakin tinggi, Pak. Oh, gitu. Kenapa begitu? Iya. Ya, karena kan mata uang yang terbesar itu kan mata uang dolar ya, Pak. Sedangkan kita kan kalau kemana-mana ke bank-bank pun pakainya uang dolar, Pak.
Maksudnya susah jadinya Pak, bingung. Lebih banyak kepake uang dolar gitu apa intinya Pak? Gitu ya. Orang pada beli dolar ngapain? Ngapain orang pada menukarkan rupiahnya dengan dolar? Mau buat apa itu dolarnya? Banyaknya sih pengusaha ya Pak. Jadi kalau buat Oke. pembelian Bayaran ke apa? luar negeri gitu. Bayaran ke luar negeri. Maksudnya impor. Jadi kayak iya ada impor atau barang ekspor gitu loh Pak. Kalau ekspor kan dia dapat dolar, bukan ngeluarin dolar. Ya, ya. Ya, betul. Ya. Jadinya karena di Indonesia ini masih banyak barang-barang impor, ya kan? Beras, beras masih impor ya, bawang impor, lada impor, barang-barang industri juga impor. Maka kalau tadi Sri Rehni bilang nilai tukar rupiahnya melemah, misalnya aja terhadap dolar, maka tentu jadinya harga barang-barang yang diimpor itu harus dijual dengan nilai rupiah yang lebih tinggi kan. Jadi naik harganya gitu ya, Iya, yang iya. supaya dia nggak rugi kan. Itu. Iya, Pak. Nah, ketika harga barang naik, maka inflasi juga ikut naik jadinya. Gitu ya. Nah, Iya, Pak. berarti kalau seperti itu ada hubungan sebab akibat antara nilai tukar rupiah dengan tingkat inflasi. Gitu ya. Iya. Kayak Iya. gitu. Kalau siapa lagi yang hidup di sini ya? Antara pendapatan sama pengeluaran, Rini, pendapatan dan pengeluaran Iya, Pak. itu ada hubungan sebab akibat nggak? Ada, Pak. Ada tuh gimana, Rin? Kayak misalkan kan kita pengeluarannya misalkan 2.500.000, tapi pendapatan kita cuma 2 juta kayak gitu, Pak. Terus kenapa? Ya jadinya ada sebabnya. Utang dong kalau kamu. misalkan gaji, Kalau ya pendapatannya gajinya 2 juta, pengeluaran 2,5, dapat 500 lagi dari mana? cuma Gimana? Pendapatan dan pengeluaran tuh ada hubungan sebab akibat tadi kamu bilang ya. Seperti apa hubungan sebab akibatnya? ya tadi kayak pendapatan kan 2 juta, terus 2 juta. pengeluarannya misalkan 2,5. Kenapa pendapatan 2 juta, pengeluaran 2,5? Ya kan setiap orang itu kadang suka beda-beda Pak pengeluarannya ya. Emang Ada beda-beda. yang iya, mungkin ada yang Kenapa pengeluarannya lebih besar dari pendapatan? Nah itu. Coba kita tanya penjaga toko. Nona, menurut Nona ada hubungan nggak ada hubungan sebab akibat nggak antara pendapatan dan pengeluaran? Kalau menurut saya ada, Pak. Seperti apa? Misal kita dapat gaji 1.500.000, pendapatan kita 1.500.000, tapi pengeluaran kita bisa lebih dari 1.500.000. Itu kan akibatnya kan kayak ada kebutuhan yang nggak terduga gitu loh Pak buat pengeluaran. Sama nih kayak si Rini nih. Riri ya. Pendapatan 2 juta, pengeluaran 2,5, pendapatan 1,5, pengeluaran lebih dari 1,5. Kenapa pengeluaran ini mesti lebih besar dari pendapatan? Itu kata yang ibu-ibu. Ya, coba kita tanya Akbar. Akbar Paizi. Menurut kamu ada hubungan sebab akibat nggak pendapatan dan pengeluaran? Bar.
Nyalain dulu mic-nya, Bar, baru ngomong. Iya Nah, Pak. siap. Ya ampun. Udah dari tadi ngomong belum kepencet Iya, ininya Pak, moodnya. tahu, makanya tadi diingetin. Menurut kamu Jadi ada nggak? Gimana? menurut saya pasti jelas ada Pak. Oh, gimana Jelas tuh? ada, Gimana? semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak juga tingkat konsumsinya. Terus tingkat tabungannya juga akan semakin banyak Pak. Jadi semakin banyak, semakin tinggi pendapatan seseorang, jadi ngikut juga Pak tingkat konsumsi gitu. Iya, kan yang ditanya pengeluaran, bukan tabungan. Oh, pengeluaran. Oh, salah. Iya, oke, ya. Semakin besar tingkat pendapatan satu keluarga, maka pengeluarannya juga makin besar, gitu ya. Itu ada penelitian yang sudah meresumekan hal itu, ya. Jadinya secara logika juga sesuai, ya. Keluarga dengan kepala keluarga yang gajinya UMR, ya pengeluarannya dia segitu, kebutuhannya seperti itu, ya. Konsumsi yang beras yang dimakannya adalah yang harganya segitu, gitu kan. Kendaraannya seperti itu levelnya. Nah, untuk yang kelas misalnya manajer, beda pasti, ya. Konsumsinya berbeda dengan yang karyawan yang UMR tadi. Kendaraannya juga berbeda. Kalau jalan-jalan tempatnya juga beda, gitu kan. Untuk yang direktur beda lagi, ya. Makin besar pendapatan seseorang atau suatu keluarga, maka makin besar juga pengeluarannya. Jadi ada hubungan, dan hubungannya sepertinya ada hubungan sebab akibat antara pengeluaran dengan pendapatan. Nah, si Sri. Sri atau ya Sri, gimana Sri? Iya Pak, kenapa saya kurang paham sama pertanyaannya Pak? Kamu ngerti nggak? Ngerti nggak dengan korelasi negatif dan positif? Coba saya jelasin, bisa nggak Pak? Ya emang, saya minta kamu ngejelasin. Tadi sih yang saya tangkap, korelasi yang semakin mendekati satu itu, hubungan positifnya, misalkan salah satu, aduh bentar Pak. Hubungan yang positif itu yang seperti apa? Misalkan salah satunya itu semakin kuat hubungannya, maka yang lainnya mengikuti. Itu apa? Positif atau negatif? Itu positif. Kalau negatif? Kalau negatif, salah satunya kuat, tapi yang lainnya itu melemah, Pak. Gitu ya? Iya. Nah, itu positif negatif begitu. Sedangkan kalau kekuatan ditunjukkan oleh angkanya. Kalau angkanya mendekati 0, berarti dia makin lemah. Kalau angkanya mendekati 1, berarti dia makin kuat. Gitu. Kalau misalnya Iya, angkanya negatif mendekati 1, itu berarti hubungannya itu kuat, tetapi arahnya negatif. Gitu ya. Jadi negatif dan positif itu menunjukkan arah, sedangkan kekuatan itu ditunjukkan oleh angkanya, besarannya. Oke? Pak. Oke. Nah, ada juga yang membuat tabelnya kayak begini. Jadi untuk mendefinisikan dibagi-bagi ya. Jadi ini sih cuma tabel, beda buku, beda profesor, beda ahli, bisa beda angka-angkanya ya. Tidak mutlak juga ini. Jadi
Ada yang membuat kategorinya segini, ya batasannya di bawah 0,2 sangat lemah, di bawah 0,4 sampai dengan 0,2 itu lemah gitu ya. Ya, seperti inilah kira-kira. Ya. Oke. Oke. Nah, hubungan korelasi itu juga bisa digambarkan dengan scatter grafik, grafik titik. Grafik titik, kalau grafik titiknya tuh seperti ini, nih, ya, grafik titiknya itu seperti membentuk suatu garis, ngumpul, membentuk suatu garis, maka ini menunjukkan angka korelasinya itu 1, ya, atau mendekati 1. Gitu. Makin dia menyebar, maka makin kecil angkanya. Misalnya kalau segini 0,8. Misal ini ya, segini 0,4. Ya. Ya, tahunya gimana nih? Ya, membentuk suatu garis dia 1. Oke, membentuk suatu garis dia 1. Dia menyebar, tetapi masih kelihatan polanya nih. Polanya dia seperti naik ya. Polanya naik. Ya, polanya naik. Nah, ini masih positif nih. 0,8 kira-kira. Lebih menyebar lagi 0,4. Menyebar sampai nggak kelihatan. Ini arahnya kemana nih arahnya? Ke atas, ke bawah. Ini gimana ya? Nah, ini kalau seperti ini tidak ada hubungan. Tidak ada korelasi. Nggak kelihatan hubungannya, nggak kelihatan arahnya. Kalau ini masih kelihatan arahnya. Arahnya positif, arahnya naik. Ya, arahnya naik ke kanan. Arahnya naik ke kanan, tetapi dia menyebar. Ya. Arahnya naik ke kanan. Menyebar, tetapi cukup padat pada satu bidang. Ya. Kalau ini kan nggak kelihatan arahnya dan sangat menyebar, gitu ya. Ini arahnya ke kanan turun, ya. Ini kan ke kanan naik, ini ke kanan turun, berarti negatif. Arahnya negatif. Dia ada arah dan titik-titiknya masih kelihatan rapat. Meskipun tidak serapat yang 0,8. Gitu ya. Jadi kalau dia membentuk garis rapat sekali sampai seperti garis, titik-titiknya itu 1. Ini 1. Ini juga 1. Positif 1. Ya kan? Karena ke kanan naik. Ke kanan naik. 1. Ini tidak ada arah. Enggak kanan, enggak naik, enggak turun. Enggak ke kanan naik, juga bukan ke kiri turun. Ini enggak ada arah. Oke. Gitu ya. Kalau seperti ini, ya, seperti ini tidak ada hubungan linear ya. Jadi hubungan dari korelasi Pearson ini adalah hubungan linear ya. Jadi kita bisa tambahkan hubungannya adalah hubungan linear. Hubungan linear itu hubungan yang bisa dibuat persamaan garis. Kalau ini membentuk, tapi bentuknya bukan bentuk linear. Ini bentuknya bentuk sabit, bentuk kembar sabit, membentuk bentuknya lingkaran, bukan. Ya. Bukan korelasi Pearson. Kalau korelasi Pearson itu titik-titiknya, grafiknya itu
itu membentuk garis. Ya, paling tidak kita bisa menyuruh Excel untuk membuat sebuah trend line gitu. Bikin sebuah garis kecenderungan. Kalau kemarin tuh di soal yang di quizzes itu ada best fit line gitu. Dibikin trend line, best fit line, bisa dibikin garis. Itu korelasi Pearson. Jadi hubungannya hubungan linear, ya. Hubungan linear maksudnya ada hubungan, dan hubungannya itu kalau digambarkan membentuk garis. Ya, bukan bentuk-bentuk yang lain. Kalau bentuk-bentuk yang kayak begini, ini Pearson-nya, nilai korelasi Pearson-nya 0. Yang disebut korelasi Pearson-nya mendekati 1 itu jika bentuknya itu linear. Sampai situ bisa di ngertiin nggak, Rini Permatasari? Bisa, Pak. Oke. Jadi titik-titiknya harus seperti apa, Rin, untuk dibilang hubungannya kuat? Nilai korelasinya kuat, titiknya harus seperti apa, Rin, titik-titiknya? Titiknya itu harus jelas, Pak, yang tidak menyebar. Jadi ada arahnya. Kalau positif itu arahnya ke kanan naik, terus kalau negatif ke kanan turun. Gitu ya. Jadi titik-titiknya tidak menyebar ya, titik-titiknya rapat. Oke. Titiknya tidak menyebar dan memiliki arah. Dan atau ya. Menyebar maka dia nilainya 0, tidak ada hubungan. Tidak menyebar tapi tidak memiliki arah juga dikatakan tidak memiliki hubungan. Gitu ya. Jadi korelasi itu bisa digambarkan dengan angka, ya, dengan koefisien, juga bisa digambarkan dengan bentuk grafik. Nama grafiknya apa ini? Scatter, ya, grafik pencar. Kalau ada yang menerjemahkan scatter itu pencar, titik-titik yang berpencar, ya. Titik-titik. Oke. Nah, hipotesis nolnya adalah rho sama dengan 0. Rho ini adalah lambang dari korelasi. Ini namanya rho. Bahasa Yunaninya rho. Itu simbol dari korelasi. Ya. Rho sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan linear antar dua variabel. Itu kan cirinya hipotesis 0 kan itu. Cirinya hipotesis 0 itu kan ada sama dengannya. Ya. Sama dengannya di sini sama dengan 0. Rho sama dengan 0. Kalau rho sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan, tidak ada korelasi. Ya. Pada Pearson hubungannya linear. Jadi tidak ada hubungan linear. Karena H0-nya itu tidak ada hubungan linear atau rho sama dengan 0, maka H alternatifnya adalah rho tidak sama dengan 0. Ya. Rho tidak sama dengan 0. Jadi pakai tidak sama dengan berarti two sides, ya. Dua sisi kan ya. Kan dua sisi ini. Ya. Ini rumusnya ya, tidak kita perhatikan rumusnya, dipahami aja hipotesisnya. Gitu ya. Sampai di situ ngerti ya? Siapa ya? Win, ngerti Win? Hipotesisnya Win? Ngerti, Pak. Ngerti. Gimana Win? Hipotesisnya Pearson? Hipotesis pada analisis korelasi gimana Win? H0
rho sama dengan 0. Tidak ada hubungan linear antara dua variabel. K1, rho tidak sama dengan 0. Ada hubungan linear antara dua variabel, Pak. Oke. Itu ya. Kalau alfanya itu 0,05 ya. Alfanya 0,05 itu kalau tidak sama dengan ini, kalau dua sisi ini berarti masing-masing 0,05 per 2 ya, 0,025 berarti ya. Ya kan? Masing-masing nih jumlahnya 0,5. 0,05 itu jumlah dari kedua daerah yang diarsir ya. Masing-masingnya 0,025 berarti 0,05 dibagi 2. Lewati aja ya. Ya udah, lewati aja itu. Yang pahami hipotesisnya ya. Oke. Sekarang kita ke SPSS-nya ya. Contohnya ini ya. Ini ada di e-kampus ya, PowerPoint-nya. Oke, kita ke SPSS. Ya, ada 3 variabel, ada X1, X2, dan X3 ya. X1 ini lingkungan kerja, X2 motivasi pimpinan, X3-nya produktivitas. Ini mungkin X3-nya Y tepatnya ya. Sini saya bikin apa ya? X1, X2, X3. Oh iyalah, biar jangan. X1, X2, X3 ya. X1-nya adalah lingkungan kerja, X2-nya motivasi pimpinan, X3-nya produktivitas. Produktivitas karyawan. Kita mau mencari hubungan antara 3 variabel ini. Bagaimana hubungan lingkungan kerja dengan motivasi? Bagaimana hubungan lingkungan kerja dengan produktivitas? Bagaimana hubungan motivasi dengan produktivitas gitu ya. Kan yang dibandingkan 2 variabel kan kalau korelasi ya. Jadi walaupun ada 3 tapi bukan langsung, yang melainkan X1 dengan X2 hubungannya bagaimana? X1 dengan X3 hubungannya bagaimana? X2 dan X3 hubungannya bagaimana gitu. Ya. Tapi ingat sekali lagi ya, ini korelasi Pearson hanya menunjukkan kekuatan dan arah hubungan, ya. Dia tidak menyimpulkan sebab akibat, gitu. Jadi jangan membuat kesimpulan sebab akibat dari analisis Pearson, dari analisis korelasi, itu maksudnya, ya. Dari yang tadi kita sudah obrolin tuh. Ketika kita melakukan analisis ini, jangan saat membuat kesimpulan kita memasukkan sebab akibat di dalam kesimpulannya. Di dalam kesimpulannya itu hanya menunjukkan besar dan arah suatu hubungan. Gitu ya. Oke. Karena untuk menunjukkan sebab akibat itu kita perlu ada data yang lain ya, perlu penelitian terdahulu, perlu teori gitu. Oke, bagaimana melakukan analisis korelasi pada SPSS? Maka lakukannya dengan analyze lalu correlate. Analyze, correlate, bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Klik. Ini tadinya ada di ini semua ya. Tadinya ada di sini nih. Ini semuanya kita masukkan. Gitu. Oke. Pastikan sudah dicentang Pearson-nya. Gitu ya. Sudah, ini default-nya udah gini, to tail, di option, kalau kita mau melakukan mengukur nilai rata-rata,
standar deviasi tinggal dicentang, kalau enggak ya enggak usah. Ini defaultnya kosong, ya. Jadi kalau mau dicentang-centang, udah, gitu ya. Jadi pindahkan aja semua variabelnya ke kanan, dari kiri ke kotak kanan. Kemudian sudah, karena Pearson di sini sudah centang. Oke deh. Ini ya. Oke, untuk tabel yang pertama ini hanya menunjukkan nilai rata-rata standar deviasi, tapi untuk hal ini tentu nggak penting ya. Berapa nilai rata-rata lingkungan kerja kan nggak penting ya. Nilai rata-rata motivasi, nilai rata-rata produktivitas kan nggak penting. Ya, jadi ini sebenarnya tadi nggak dicentang juga nggak apa-apa. Yang terpenting itu adalah tabel yang kedua, correlation. Nah, bacanya gimana? Ini X1 lingkungan kerja, X2 motivasi pimpinan, X3 produktivitas karyawan. Lingkungan kerja dengan lingkungan kerja, Pearson correlation-nya ya satulah. Kan ini variabel yang sama ya. Jadi ini nggak dilihat. Yang kita pengen tahu, lingkungan kerja dengan motivasi pimpinan itu ada hubungan nggak? Nilainya 0,457. Apa artinya kalau nilai 0,457? Lemah, sedang, kuat. Apa? Apa? Lemah, Pak. Lemah, sedang, atau kuat? Kita bisa lihat sini sih. Lemah, Pak. Kita bisa lihat ke tabel boleh ya. 0,467. Berarti masuknya mana? Sedang. Sedang. Sedang, Ya. Pak. Sedang, Pak. Iya kan? Paling kan skalanya dari 0 sampai 1. Kalau 0,467 itu kan dekat dengan tengah ya. Ya, tanpa melihat ke tabel juga kita paham itu ya ada di tengah-tengah, jadinya mungkin sedang lah. Gitu ya. Oke. Hubungannya itu. Kekuatan hubungannya segini. Sedang. Antara lingkungan kerja dengan motivasi pimpinan. Signifikan atau enggak? 0,087 lebih besar dari 0,05. H0 diterima atau ditolak? H0 ditolak. Lebih besar dari 0,05 berarti H0 ditolak apa diterima? Diterima, Pak. Diterima, Pak. H0 diterima. H0 diterima berarti apa? Tidak ada hubungan linear antara dua variabel. Gitu ya. Atau bahasanya begini. Lingkungan kerja dengan motivasi pimpinan 0,457. Sedang, ya kan? Kalau lihat dari skalanya kan dia sedang. Ada hubungan sedang, tetapi tidak signifikan. Gitu. Tidak signifikannya itu ditunjukkan oleh nilai signya yang lebih besar daripada alfa, 0,087. Jadinya hubungannya sedang tetapi tidak signifikan. Bahasanya begitu. Antara lingkungan kerja dengan motivasi pimpinan. Ya. Sedang tetapi tidak signifikan. Salah nggak kalau dikatakan tidak ada hubungan linear? Enggak salah juga. Ya. Tetapi bagaimana kita ketika kita katakan tidak ada hubungan, lalu Pearson-nya menyebut angka koefisiennya 0,457. Nah, makanya bahasanya jadi begitu. Hubungannya sedang tetapi tidak signifikan. Bahasanya begitu. Oke. Kita lihat lingkungan kerja dengan produktivitas karyawan. Bagaimana hubungannya? Apa? Kuat, Pak. Hubungannya kuat. Bagaimana nilai ini?
Nilai SIG-nya H0 diterima atau ditolak? Itu berapa sih Pak? 0, berapa? 0,00. Ditolak, Pak. Oh, ditolak Pak. H0 ditolak artinya apa? Artinya Ada hubungan ada linear, hubungan, ada hubungan dan Ada hubungannya. Iya. Maka bahasanya gini. Hubungan antara lingkungan kerja dengan produktivitas karyawan itu kuat dan signifikan. Gitu ya. Kuat boleh, sangat kuat juga boleh kan. Besar sekali ya, 0,963. Hubungan antara lingkungan kerja dengan produktivitas karyawan itu sangat kuat dan signifikan. Gitu ya. Oke, kita lihat yang motivasi. Motivasi motivasi pimpinan dengan produktivitas karyawan bagaimana? sedang Pak. Sedang. sedang. Nilai SIG-nya bagaimana? H0 diterima. H0 diterima artinya? Motivasi Tidak ada hubungan. pimpinan. Oke, motivasi pimpinan. Motivasi pimpinan dan produktivitas karyawan Hubungannya sedang, tetapi tidak signifikan. tetapi tidak signifikan. Gitu ya? Bahasanya begitu ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke. Gitu ya. Berhenti di situ ya. Korelasi, analisis korelasi berhenti di situ. Untuk mengetahui apakah hubungan suatu variabel itu memiliki dapat dijelaskan sebab akibat, nah itu perlu analisis berikutnya. Nama analisisnya adalah analisis regresi. Gitu. Di analisis regresi itulah kita menjelaskan apakah suatu variabel dengan variabel yang lain itu memiliki pengaruh atau tidak. Pengaruh itu bahasa lain dari sebab akibat. Gitu. Ya. Oke, itu kita pelajari insya Allah pada pertemuan pekan depan. Gitu ya. Oke, itu akhir dari bahasan kita pada malam hari ini. Jadi kita sudah bahas apa ya? Kita sudah bahas analisis korelasi ya. Analisis korelasi yang kita bahas itu adalah analisis korelasi Pearson. Itu merupakan salah satu dari uji statistik parametrik ya. Analisis korelasi Pearson. Oke, analisis korelasi itu sendiri tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dua variabel itu memiliki hubungan atau tidak. Ya. Tetapi analisis korelasi hanya menunjukkan besar dan arah suatu hubungan, bukan menunjukkan hubungan sebab akibat. Gitu ya. Nilainya antara 0 sampai 1. Ya, untuk menunjukkan besarnya hubungan, kekuatan hubungan itu skalanya 0 sampai 1. Gitu ya. Negatif menunjukkan arah hubungannya negatif. Kalau nilainya positif menunjukkan arah hubungannya positif. Gitu ya. Selain dengan koefisien, korelasi juga bisa ditampilkan dengan scatter ya, dengan diagram atau grafik titik. Semakin rapat maka semakin kuat korelasinya. Semakin menyebar semakin lemah korelasinya. Dari scatter kita juga melihat dapat mengetahui arahnya. Kalau dia kanan atas, kanan ke atas arahnya, maka itu artinya positif.
Kalau arahnya itu ke kanan, bawah, maka itu artinya hubungannya negatif. Ya, kalau nggak kanan, kalau nggak ke atas, nggak ke bawah, ya, maka itu artinya nilainya juga 0, ya, tidak positif, tidak negatif, tidak ada hubungan. Oke. Hipotesis dari korelasi, hipotesis nolnya adalah rho sama dengan 0. Besarannya itu rho, ya, satuan. Simbol dari korelasi itu rho. Rho sama dengan 0 itu hipotesis nolnya. Rho sama dengan 0 itu artinya tidak ada hubungan antar dua variabel. Hubungannya linear, tidak ada hubungan linear antar dua variabel. Maka H1-nya rho tidak sama dengan 0. Cara mencari di SPSS-nya, di analyze, correlate, analyze, correlate, bivariate. Oke. Gitu. Itu ya. Itu aja ya. Yang penting dibaca adalah tabel korelasi. Itu ya. Tabel korelasi membacanya, besarannya menunjukkan besaran Pearson correlation menunjukkan kekuatan hubungan, sedangkan nilai sig-nya itu menunjukkan signifikan atau tidak signifikannya hubungan tersebut. Gitu ya. Lemah, tidak signifikan. Sedang, signifikan, misalnya gitu. Atau sangat kuat dan signifikan. Misalnya gitu. Kesimpulannya seperti itu yang dibuat. Gitu ya. Nanti pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana dari korelasi ini berlanjut menjadi regresi untuk mengetahui apakah hubungan antar variabel itu memiliki sebab akibat atau tidak. Gitu deh. Oke? Ada pertanyaan? Apa, Vi? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke, kalau tidak ada hubungan, tidak ada pertanyaan, saya belum upload tugas untuk hari ini ya, buat latihan, tugas itu buat latihan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya, untuk kehadirannya dan keaktifannya. Insya Allah ini pertemuan ke-14, pekan depan adalah pertemuan terakhir, mudah-mudahan lebih banyak yang bisa hadir. Tapi nggak apa-apa segini juga ya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak.